Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dusturakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ditakdir dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa hadir di masjid yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, sama-sama kita menghidupkan, mempelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberi panjang umur, sehat wal afiat, terkabul segala hajat, kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa dhalalna, dan aku Allah memberi naungan, alaikum atas kalian wahai Bani Israel, al-ghamama kepada mendung, dinaungi dengan mendung. Wa anzalna, dan aku Allah menurunkan alaikum atas kalian al-manna wassalwa, menurunkan manna wassalwa. Kulu, makanlah kalian, min thayyibati ma, dari segala sesuatu yang baik, yang halal, razaqna, yang telah aku berikan rizkikum pada kalian. Wa ma dhalamuna, dan mereka Bani Israel tidaklah mendolimi aku, kata Allah, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi mereka mendolimi terhadap diri mereka sendiri. Anfusahum yadhlimun. Jadi kalau ada orang zalim melakukan dosa, ya mereka sendiri yang rugi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kaum Bani Israel dihidupkan kembali oleh Allah ketika peristiwa lancangnya mereka meminta agar bisa melihat Allah, sebagaimana yang sudah dibahas kemarin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat lagi kepada kaum Bani Israel. Diberikan nikmat ketika mereka berada di gurun Sahara. Gurun Sahara yang begitu luas. Ada yang mengatakan luasnya 12 farsakh. Wis pokoke niku ombo banget.
Gurun Sahara, padang pasir yang begitu luas, mereka tidak bisa keluar dari situ. Yang namanya di padang pasir ya panas. Nah, mereka berada di gurun Sahara yang namanya Tih, Sohra'ut Tih. Itu selama 40 tahun. Nah, tatkala mereka berada di gurun Sahara tersebut, tentunya makanan dan lain-lain kesulitan, panas. Maka Allah SWT memberikan kepada mereka kenikmatan yang luar biasa. Pertama, Allah memberikan mendung, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Mendung diarahkan oleh Allah di atas mereka sehingga seperti payung, tidak kepanasan nemen-nemen. Namanya di padang Sahara, pohon-pohon yang rindang yang besar ya ndak ono, kecuali nek di Indonesia nih tropis. Nah, pohon-pohon besar banyak, matahari nyorot, panasnya kaya apa ya iso berteduh, cari pohon-pohon banyak. Tapi saat itu Bani Israel berada di gurun Sahara Tih, mereka kepanasan karena tidak ada naungan pohon ataupun apa. Subhanallah, Allah mendatangkan mendung yang begitu besar menaungi semua kaum Bani Israel saat itu. Setelah mereka masuk di gurun Sahara Tih itu, kemudian mereka merasakan lapar. Mau cocok tanam ya tidak iso, mau keluar tidak bisa keluar-keluar. Subhanallahnya, pakaian mereka itu selalu bersih karena dinaungi apa itu mendung, terus hawanya itu sejuk, yang nggak panas, nggak dingin, jadi sejuk gitu, sehingga badan mereka itu apa itu pakaiannya ini kok baru terus, bersih terus, keringete mboten dadekne kotor. Nek kula jenengan kepanasan, keringetan, akhirnya kalau pakai baju, bajunya lama-lama bau, lama-lama ngecap, hitam-hitam karena al-nopo niku kotoran-kotoran keringet itu nempel gitu. Ini saking sejuknya hawa itu dinaungi mendung itu, pakaian mereka nggak rusak-rusak, terus nggak kotor-kotor, bener-bener bersih, hawanya sejuk. 40 tahun bayangkan. Niku nek pakaian memerlukan berapa kali ganti niku kalau kondisi normal. Subhanallah, diberi nikmat yang begitu luar biasa, pakaian mereka tidak rusak karena hawanya sejuk, tidak sampai kotor dan lain-lain, tidak bau, tidak apa. Bukan hanya itu, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ketika mereka merasakan lapar, mereka minta sama Nabi Musa alaihissalam agar diturunkan makanan, karena kondisi di padang Sahara wis ndak ono apa-apa. Sedangkan saat itu Bani Israel wakeh, bahkan kemarin 600.000 itu yang kuat-kuat, yang siap perang, belum yang wanita atau orang tua atau anak-anak, bisa jutaan itu jumlahnya. Makanan sangat diperlukan untuk menyambung hidup. Subhanallahnya, ketika malam, kalau sudah malam, mereka itu berjalan, itu ada tiang-tiang cahaya yang memancar dari langit sehingga jadi kayak senter gitu. Mereka di padang pasir tuh pengen keluar, jalan terus. Siang hari jelas karena terlihat matahari. Nek malam hari, subhanallah, ada sorotan dari langit kayak senter. Jadi nikmat yang bertumpuk-tumpuk sudah. Nah, ketika mereka lapar, meminta sama Nabi Musa agar berdoa sama Allah biar menurunkan makanan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa dan dikabulkan oleh Allah.
turun makanan dari langit seperti salju. Salju turun gitu. Itulah makanan pertama yang disebut al-manna wassalwa itu. Kemudian setelah turun makanan al-manna tadi itu, mereka bosen, minta lagi sama Nabi Musa. Seraya mereka berkata, qatalana hadal mannu bihalawatih wa ahraqa butunana. Wahai Nabi Musa, makanan alman ini rasanya manis, itu perut kami terasa terbakar karena manisnya. Wes intine bosen. Nggih. Fad'u lana rabbaka an yud'imana lahman. Kami minta wahai Nabi Musa, tolong doa sama Allah agar kami diberi makanan daging. Kalau man itu kan napa niku, kalau bahasa kita ya kayak nasi, makanan pokok begitu. Nanti akan dijelaskan. Bosen, pengen minta daging. Nggih. Manjamen padang Sahara njaluk daging. Tongkol apa napa niki? Bani Israel nih. Setelah itu akhirnya benar didoakan oleh Nabi Musa sehingga bergantian. Kalau dari subuh sampai terbit matahari itu turun kayak salju dari langit yang namanya alman tadi itu, almanna. Kalau sore hari menjelang maghrib itu turun makanan as-salwa, daging. Al-manna wa salwa. Manna al-manna wa salwa ini apa? Al-manna niku ulama mengatakan turun bintik-bintik kayak salju begitu, tapi warnanya agak kemerah-merahan, agak kuning gitu. Turun dari langit, kemudian mereka tinggal napa niku pasang wadah di bawah, sudah turun. Itu kata ulama, al-manna ini kayak krim susu gitu. Krim susu rasanya madu, rasa susu plus madu, jadi enak. Susu tok niku nek sing murni, susu murni itu bisa mengenyangkan, bisa menghilangkan haus. Makanya kalau kita minum susu kan Allahumma barik lana fima rozaqtana warzuqna khairan minhu. Doanya kan begitu. Nah, kita makan makanan apa aja kan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, atau pakai riwayat yang kedua Allahumma barik lana fima rozaqtana warzuqna khairan minhu. Tapi nek susu, ketika kita minum susu yang murni itu makanan plus minuman, susu niku komplit. Jadi benar-benar bisa menyegarkan. Dengan yang pernah makan susu kambing murni hasil perahan asli. Dulu kalau di daerah Pasuruan pas kita orang mondok dulu banyak itu susu perahan kambing asli sama sapi asli. Itu memang benar-benar minum satu gelas itu nggak makan mesti kenyang. Makanya dalam doa wazidna minhu, ya Allah beri aku keberkahan minum susu ini ya Allah, dan tambahi. Alias susu itu memang kenikmatan yang lebih dari makanan-makanan yang lain di dalam memberi protein terhadap tubuh, sehingga Nabi mengajarkan doa yang wazidna minhu, tambahi aku ya Allah dari nikmat susu ini. Ini mana krim gitu, terus rasanya perpaduan antara susu plus madu. Wah, susu tambah madu, wes gagah tenan nih. Gagah kuat tenan. Susu campur madu, campur telur sisan. Wala. Nah, al-manna wassalwa. Manna ini seperti itu gambarannya. Subhanallah, kata Asy-Sya'rawi radhiyallahu anhu wa nabi, al-manna ini masih ada sampai sekarang di daerah yang dulu mereka terjebak di gurun Sahara itu. Wakilah menurut pendapat daerah tersebut di Irak, gurun Sahara yang mana mereka terjebak itu sekarang posisinya di Irak.
di daerah yang namanya di daerah Irak sana, yang daerah tersebut sampai sekarang masih memproduksi dan masih turun salju manna tadi itu. Daerahnya namanya Kurdistan, daerah Irak. Di situ ada satu provinsi atau sebuah daerah gitu namanya Kurdistan. Di situ ada beberapa desa yang sampai sekarang itu masih turun salju yang krim rasa susu tadi itu, al-manna itu sampai sekarang. Cuman bedanya kalau untuk Bani Israel itu turun tiap pagi. Subhanallah, untuk umat Nabi Muhammad sampai sekarang ini masih ada. Itu turunnya di waktu-waktu tertentu, musiman. Is koyok pelem, musim pelem kapan, kayak gitu. Itu sampai sekarang di sana masih ada. Daerah Kurdistan Irak. Itu diproduksi, bahkan kalau sekarang itu diolah, dicampuri tepung dan lain-lain sehingga jadi kayak manisan yang dimakan itu enak luar biasa. Ya gampangnya koyok walet, produksi walet kan tidak di semua tempat. Nih Kalimantan termasuk terkenal waletnya, seperti itu. Cuman itu dari walet. Kalau ini turun dari langit salju, tapi rasanya manis enak. Sampai sekarang masih ada. Subhanallah. Termasuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu juga diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua wassalwa. Salwa ini apa? Maka para ahli tafsir kebanyakan mengatakan salwa ini adalah burung puyuh. Jadi kalau sore itu ada angin bertiup sehingga burung puyuh itu datang jutaan kepada mereka. Sampai saking akeh burung puyuh itu bisa mereka pegang dengan mudah, saking banyaknya. Mereka pegang, mereka tangkap, tidak perlu ngoyo-ngoyo, kejar-kejaran, tidak perlu, saking banyaknya nyekel langsung kecekel. Nikmat luar biasa, tinggal sembelih, masak, selesai. Bahkan menurut sebagian pendapat, burung puyuh itu ada yang jatuh dalam keadaan sudah bakaran, wis satean tinggal mangan. Nikmatnya Bani Israel. Ada pendapat yang seperti itu, burung puyuh itu datang, terbang, jatuh, sudah matang. Subhanallah. Nah, mereka makan manna wassalwa ini selama hidup berada di gurun Sahara tersebut sampai 40 tahun tadi itu sekitar. Tapi ketika itu ada aturan dari Allah, tidak boleh makan melebihi kebutuhan. Kalau turun al-manna, maka ngambil cukup untuk dimakan satu hari, tidak boleh nyimpen. Satu hari sekitar 1 sok. Makanya sampai sekarang zakat fitrah, zakat makanan itu kan 1 sok ukurannya. 1 sok itu berapa? Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo kurang 1/4. Nek pengen hati-hati pakai pendapat yang kedua ini karena lebih kuat. Nek zakat fitrah 3 kilo kurang 1/4. Boleh 2,5 kilo, tapi itu pendapat yang di bawahnya. Ini Bani Israel saat turun al-manna yang jadi makanan pokok mereka itu harus ngambil maksimal 1 hari 1 sok, karena setiap pagi turun itu. Nggak oleh nyimpen, wah disimpen buat makan besok, nggak oleh, numpuk-numpuk nggak oleh. Dan ini nikmat dari Allah langsung, setiap hari dijamin turun. Terus kalau burung atau salwa tadi itu, burung puyuh itu, nah burung puyuh kan sampai sekarang juga ada. Umat Rasulullah ini ya kebagian burung puyuh juga, malah sak dong-doke gitu. Nah, dulu Bani Israel yang mulai, sekarang umat Rasulullah burung puyuh, burungnya dipangan sak telur-telurnya wajar. Subhanallah, ini karomah rahmat yang diberikan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Burung puyuh halal dan burung-burung yang dihalalkan juga banyak. Kalau burung puyuh wajib mengambil juga seperlunya untuk makanan sehari sudah.
nggak boleh lebih. Itu aturan yang diberikan oleh Allah, disampaikan Nabi Musa kepada kaumnya. Nek gak ngelanggar ya gak Bani Israel. Bani Israel seperti biasa, wis mulai berulah, akhirnya numpuk mereka. Makanan-makanan asmal manna tadi, makanan pokok yang turun dikumpulkan sama mereka, ngambilnya banyak disimpan. Terus burung puyuh itu juga mereka ngambil banyak disimpan. Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Yang disimpan busuk semua. Makanan yang disimpan busuk, burung puyuh yang disimpan juga busuk. Oke. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan laula banu Israil lam yakhbuthit ta'am wa lam yantunil lahm walaula hawa lam takhun imra'atun zawjaha. Nabi sampai mengatakan, andaikan bukan karena ulah Bani Israel yang menyimpan makanan, dunia ini kan sejarahnya niku kan ada pelopor-pelopornya gitu. Pelopor orang yang membunuh anaknya Nabi Adam gitu, niku pelopor yang membunuh. Nih, pelopor yang nyimpen makanan nih Bani Israel. Andaikan bukan karena Bani Israel, sampai hari kiamat makanan tuh nggak akan ada yang busuk. Goro-goro ulah pertama, pelopor nyimpen makanan, nyimpen daging, akhirnya makanan itu jadi busuk, daging juga bisa jadi busuk. Ini ulahnya Bani Israel. Karena manusia yang ada di muka bumi ini, pelopor pertama itu apa? Nanti Allah akan memperlakukan generasi setelahnya sesuai perbuatan dari yang pertama. Makanya kata Rasulullah, andaikan Bani Israel saat itu nggak nyimpen makanan pokok, nggak nyimpen daging asalwa burung tadi itu, maka sampai hari kiamat makanan nggak ada yang akan busuk, dan tidak akan daging itu juga membusuk. Gara-gara disimpan Bani Israel akhirnya busuk, sampai hari kiamat seperti itu makanan. Ya. Mereka nyimpen itu. Kemudian begitu juga di sini disebutkan walau la Hawa lam takun imra'atun zawjaha. Andaikan tidak ada Siti Hawa yang saat itu napa niku membujuk Nabi Adam untuk melakukan pelanggaran, yaitu makan buah khuldi, maka sampai hari kiamat perempuan-perempuan itu akan jadi istri yang soleh. Wah, istri sing nurut mbek bojone. Nah, karena Siti Hawa dulu menjadi Nabi Adam melanggar aturanipun Allah, melanggar sesuatu yang dilarang, gara-gara Hawa kan niku. Adam ayo makan, nggak apa-apa ini. Nah, akhirnya sampai hari kiamat banyak ditemui istri-istri yang sebab istrinya suami jadi orang yang durhaka kepada Allah, atau bahkan si istri khianat sama suami, jadi istri yang bukan solehah tapi malah solehot gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini ada sebab musababnya di dunia ini sampai seperti itu. Nah, akhirnya gara-gara kekufuran mereka ini, padahal Allah memerintahkan kulu min thayyibati ma razaqnakum, kon mangan sesuai dengan perintah tadi itu, sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah, malah nyimpen jadi haram, melanggar perintah Allah. Akhirnya nikmat itu diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum Bani Israel. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidaklah mendolimi Allah, tapi sesungguhnya perbuatan dolim manusia itu adalah kembali kepada diri mereka masing-masing. Nauzubillah min dzalik. Karena itu, di sini kita ambil kesimpulan pertama dari ayat ini dan cerita ini, dapat kita ambil kesimpulan, hati-hati jangan sampai kita terbiasa dan nganggap biasa pelanggaran terhadap Allah, kemaksiatan terhadap Allah. Hati-hati, nanti hukuman Allah kalau datang semuanya kena.
Ini Nabi Musa, beliau juga ikut mereka terjebak di gurun Sahara selama 40 tahun. Padahal Nabi Musa ini nggak salah. Nabi padahal, tapi kena hukuman Allah turun, Bani Israel dihukum, sak Nabi Musa juga kena. Begitu juga kalau sudah pelanggaran dianggap biasa, maksiat sudah dianggap biasa, merajalela, tidak ada yang berusaha menghentikannya, apalagi malah naudzubillah misalkan ada aparat-aparat yang membackingnya, narkoba justru malah aparat oknum-oknumnya yang backingi. Pergaulan bebas, perzinahan justru ternyata aparat-aparatnya yang membackingi oknum-oknumnya. Kalau sudah dibiarkan tuh maksiat, jangankan ada nabi di daerah itu, jangankan ada kiai, jangankan ada ustadz, ini loh bukan hanya sekedar nabi. Nabi Musa itu nabi, ya rasul, ya ulul azmi. Ulul azmi itu jenderalnya para nabi. Tetap hukuman Allah kalau datang kena semua. 40 tahun mereka muter-muter di gurun Sahara itu. Karena itu ini harus jadi perhatian kita semua. Tokoh-tokoh, kalau daerahnya sudah mulai banyak maksiat, harus ada tindakan, jangan dibiarkan. Bahaya kalau sudah hukuman Allah datang, yang soleh, yang ahli ibadah, sama yang maksiat kena semua. Sing enak mereka maksiat, sing taat kena juga. Naudzubillah min dzalik. Ini satu. Yang kedua, jangan kita itu menjadi pelopor kejelekan. Akhirnya nanti kita akan dikenang dengan kejelekan tersebut setelah kita nggak ada alias mati. Ini Siti Hawa ya dikenang cerita ini, cerita yang kurang baik ketika membujuk suaminya. Jadi buatlah kenangan-kenangan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan jadi pelopor kejelekan sehingga sudah meninggal kita masih disebut oh kae lho gara-gara wong kae ngene iki elek kabeh. Naudzubillah min. Karena itu berusaha jadi orang yang meninggalkan kebaikan saat meninggal. Jangan meninggalkan kejelekan ketika sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, manna wasalwa, itu sampai sekarang dihalalkan dan masih ada. Bahkan al-manna, salju dari langit sampai sekarang itu ada di daerah Irak tadi. Itu menunjukkan kita umat Nabi Muhammad itu apapun yang diberikan oleh Allah kemuliaan untuk umat terdahulu itu pasti dibocorkan, diberikan juga untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi umat termulia sebab kita punya Nabi termulia, Nabi kita Muhammad SAW, sehingga keberkahannya sampai kepada kita semua. Karena itu yang taat sama Nabi, yang taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, carilah rezeki yang halal dan syukuri rezeki dari Allah. Jangan melanggar tatkala mengambil rezeki dari Allah. Kalau sudah kita melanggar dalam mencari rezeki sing dihalalno, digoleki, diambil, tapi yang haram jangan dari slot, jangan dari nopo niku judi dan lain-lain. Ini Bani Israel wis dihalalno malah nyimpen jadi haram, padahal udah dikasih rezeki yang halal. Malah nggak syukur, kurang akeh sampai nyimpen sing haram disimpen ditumpuk-tumpuk. Harta yang haram ditumpuk-tumpuk tidak akan berkah, akhirnya akan busuk. Kayak ini tadi Bani Israel numpuk nyimpen busuk akhirnya. Ya begitulah gambaran orang itu kalau nyimpen harta dari hasil yang haram, akhir ceritanya nanti busuk. Tidak akan ada berkahnya, akhirnya tambah ruwet hidupnya, tambah susah hidupnya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang tidak seperti kaum Bani Israel yang seperti ini tadi itu. Naudzubillah min dzalik. Kita diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.